Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahammil muhimmati fiddin wa dzalika sabilul anbiya illahil mursalin wa awliya'ihi sholihin wal ulama il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lafiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 138 baris ketiga. Namun sebelumnya seperti biasa pada bapak-bapak dan saudara kalian yang mau ngopi, silakan ngopi. Yang mau bikin kopi, bikin dulu kopinya, sudah ada termosnya. Yang mau gede ya boleh gede, ya. Yang mau teh ya boleh teh. Air putih ada air gunung. Enggak, yang mau ngopi rokokan, kita ngorok dulu. Ngorok, ngopi, rokok. Ngopi ngolah pikir, rokok yang sing rokok. Sapa wong kan belum ngolah pikire bakal werok perkara-perkara sing pokok. Jadi enggak muter-muter dengan masalah yang enggak patek pokok. Rokok, ngopi rokok, ngopi ngolah pikir, rokok, roh yang paling pokok. Hidup ini yang pokok adalah rohnya. Kalau enggak ada rohnya yang enggak hidup. Kalau masih ada rohnya ya berarti masih punya modal pokok. Yang lainnya itu tambahan. Monggo silakan. Ya, yo Pak. Ngopi. Ngopi kok awake dhewe ra ngopi. Ya kalau ngopi awake dhewe ngopi deh ya nggih. Ngopi dhewe ra ngopi, ngomong rokok awake dhewe ra rokok. Alhamdulillah, nikmati hidup dengan rasa. Hidup itu nikmat paling besar. Nikmati hidup dengan rasa. Hidup itu dinikmati, bukan dipikiri. Dirasakan nikmati itu. Ini enggak letak. Alhamdulillah. Masih banyak nikmatnya daripada enggak nikmatnya loh. Banyak mana hidup nikmatnya apa enggak nikmatnya? Nikmatnya banyak sehatnya apa sakitnya? Sehat. Oh iya, sehatnya puluhan tahun, sakit seminggu ya. Lalu berutune tidak boleh. Makanya nikmati dengan rasa, ya rasa nikmatnya aja. Rasa-rasa enggak nikmatnya ya. Jadi nanti bisa bersyukur dengan nikmat hidup. Kalau hidupnya disyukuri nanti nikmat lain ditambah. Itu makna lain sakatum lagi dan aku dengan bersyukur kalau punya duit. Baru duit mati ya percuma ya. Baru duit mati deh. Uang itu ini abstrak. Uang itu tidak nyata, abstrak. Maya, kata bukan. Rokok ini ya abstrak. Semua yang di luar diri ini abstrak, bukan kenyataan. Kenyataan. Nah, kenyataan itu kan kebenaran yang sejati. Benar yang sejati, sejatinya benar itu kenyataan. Jangan terbuai dengan hal yang nggak ada kenyataannya. Seperti bohong. Bohong abstrak. Semua yang kelihatannya abstrak semua. Bilang ada, tahu besok nggak ada.
Sampai tadi pagi punya uang berapa? 100.000. Itu apa? Apa sekarang masih 100.000? Rokok ini apa? Tadinya panjang pendek. Yang nyata yang ada di dalam diri. Maka perjalanan yang benar itu adalah perjalanan meniti ke dalam diri. Itu pasti. Itulah siratal mustaqim. Kapan siratal mustaqim keluyuran itu pikirannya keluar, hatinya keluar, jalannya nggak ketemu. Karena yang namanya siratal mustaqim itu jalan menuju Allah. Itu disebut sabilillah. Kalau kita berjalan di jalan Allah untuk apa? Supaya bisa berjumpa kembali atau kembali berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tidak ada di luar. Tuhan itu lebih dekat dari urat leher. Sama nyari keluar, kagak ketemu. Ya, mulai sekarang berhenti mencari Tuhan. Karena Tuhan ternyata dekat denganmu dan lebih dekat daripada urat. Itu satu itu berjalan meniti ke dalam diri. Dan itulah kenyataan. Itu kenyataan. Kenyataan itu. Benar yang terjadi, jadinya benar. Itu ada di dalam diri, bukan di luar diri. Di luar diri ini katanya. Betul. Semua yang kau dapatkan dari luar diri, ini pasti katanya. Hanya sampai tidak pernah berani mengatakan kata saya. Karena berani tanggung jawab tak? Karena juga yakin kalau dirinya itu nggak yakin. Betul nggak? Itu kata saya. Itu katanya. Semua yang kita dapatkan dari luar itu berarti kata. Ujung-ujungnya kopi paste. Bukan sampai yang bisa sampai menjiplak. Ini kan jiplak. Itu karena penting Pak. Mau ini penting. Ya. Kalau kakinya pegel-pegel, boleh. Kemudian mau blonder ya boleh, santai aja. Hujan-hujan dari sini nyantai ngopi rokokan ya. Diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Daripada sekedar mainan kopi. Tuh, silakan yang mau belajar. Kalau pinggangnya pegel ya, yang mau nyender cari senderan mundur-mundur. Saya ingatkan jangan lupa cari sandaran yang kuat. Jangan bersandar pada sandaran yang tidak kuat. Nanti kalau rubuh malah ngeblak. Maka mulu, ayo nyantai aja. Hidup itu gini mati ya. Ngaji ya gini mati. Jadi ada lazat. Itu. Enggak, sebetulnya. Nah, nanti kita diskusi, kita ngobrol sambil ngopi, sambil rokokan kan penak ya Pak. Baru kan udah kok malah membaca kitab udah. Artinya udah tahu. Ngapain lagi? Enak lah pahala yang soleh. Yakin aja loh, enggak. Iya, kalau ini cuma untuk diri kita, untuk kebutuhan diri kita, bukan kita pada. Tengoklah segala untuk diri aja, semua kita lakukan untuk mempersembahkan kepada diri supaya diri itu memiliki. Kalau kita tidak pernah mempersembahkan kepada diri, apa yang akan kita persembahkan kepada semesta? Kalau kita nggak punya, makanya hidup ini persembahkan untuk diri. Kalau diri sudah punya, baru bisa mempersembahkan kepada semesta. Oh, untuk Allah, Allah nggak butuh ngaji kita. Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh puasa kita. Allah nggak butuh haji kita. Dia nggak butuh apa-apa. Semua diri kalau untuk kita. Persembahkan sesuatu pada diri sendiri. Supaya kita bisa mempersembahkan kepada semesta. Itu caranya. Kalau punya duit banyak, diri kita kan kita bisa bagi-bagi uang itu pada semesta. Kalau kita nggak punya, ya udah. Dan yang paling ringan, ya itu doa. Ya kan Pak, makanya kita harus punya doa dulu, kan gitu.
Persembahkan doa untuk diri ini. Supaya kita bisa mempersembahkan doa kepada semesta. Jangan cuma sekelompok doa itu, doa bakulaan dari semesta. Semesta itu makhluk Tuhan. Rahmatan lil alamin itu tebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, bukan cuma kelompok. Cuma kelompok itu. Cuma di kafe yang kelihatan didoakan, yang nggak kelihatan ya didoakan, karena makhluknya ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ini cuma lu sampai tok-tok. Ini persembahan yang kurang. Ya, kira-kira ini yang perlunya. Kalau kira-kira masih ngantuk juga yang ngantuk, oh ya, yang ngantuk boleh ngantuk, ya kalau enggak aja liar ya, boleh matanya merem boleh, matanya merem nggak apa-apa, kok yang penting hati dan pikirannya tetap boleh, kan roh yang pokok. Gitu ya, ampun lo udah ngopi, rokok, aku tak ngaji, didengarkan boleh, nggak didengarkan ya boleh, yang mendengarkan bagus, yang nggak mendengarkan ya bagus. Kalau didengarkan nggak enak ya, disumpel kupingnya pakai keset, ambil mainan, HP, kuping-kupingnya TV. Udah, bentar ini. Waktunya masih ada, dan mumpung nggak ada ibu, barangkali ada hal yang mau ditanyakan, disampaikan, didiskusikan, monggo. Kalau ada pemahaman ini Pak, menurut saya begini ya, boleh, monggo, silakan. Monggo silakan. Ayo. Sudah paham semua kayaknya. Yang masalah lain juga boleh, enggak harus. Kita sambil ngopi rokokan aja untuk isi ngorok. Biar ngorok ada isinya. Ayo. Masalah apa aja boleh. Namanya juga diskusi. Mumpung ketemu, Pak Ahmad, Pak Nur, Pak Tarso misalnya, Allah boleh. Ya Allah, ini peranan pikir sangat penting. Tanpa pikir ini ya sulit kemungkinannya kita bisa merasakan kebersamaan kita dengan Tuhan. Kalau pikir kita enggak sungguh-sungguh dipahami, kita berpikir dan enggak mau latihan sungguh-sungguh, ya sulit rasanya kita merasakan kedekatan diri kita dengan Tuhan. Itu intinya. Kalau kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dekat dengan diri kita, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan selalu bersama dalam seluruh aktivitas kita nggak akan punya energi yang bermanfaat, yang maksimal. Karena itu penting Pak, energi. Udah, makanya orang-orang dulu manekes ya itu dilakukan Pak. Ya ada adanya orang dulu kan apa? Karena kan belum ada ajaran-ajaran Islam yang mungkin Islam juga Islam zaman dulu ya, artinya Nabi Muhammad kan ajarannya belum sampai ke kita, karena ini kan dari Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad kan ya sudah ada ajaran Islam itu kan, ada nggak? Sebelum Nabi Muhammad itu agama Islam ada nggak? Ada. Nabi Adam apa ajarannya? Islam bukan? Islam. Dan yang mempraktekkan Islam pertama siapa? Nabi Adam ya? Nabi Adam itu kan udah Rasul ya? Rasul kan menyampaikan. Waktu itu Nabi Adam menyampaikan ya kata saya. Betul enggak? Itu Nabi Adam menyampaikan Islam kata siapa? Ya kata Nabi Adam kan sendiri, bukan katanya kan? Sampai pada siapa? Anak-anaknya kan? Nah, ada Nabi Adam dan Bani Adam. Dan yang mempraktekkan ajaran Nabi Adam itu anaknya yang menerima ajarannya. Ajaran apa? Ya Islam. Islam itu apa? Sikap berserah diri kepada Tuhan.
itu yang mempraktekkan anaknya Nabi Adam. Waktu terjadi peristiwa persengketaan antara Qabil dan Habil. Nanti baca surat Al-Maidah. Islam bukan? Jadi Islam itu dari zaman Nabi Adam. Menyatakan semua Rasul ini disampaikan Yahudi Nasrani setelah ada Bani Israel. Sebelumnya kan enggak ada. Iya betul. Sampai kok mau menelusuri sejarah, zaman akan hebat. Zaman tahu Borobudur kan, tinggi kan? Ini besar nggak batunya? Besar. Kira-kira itu mengangkat batu tumpah sebesar itu pakai apa nggak? Belum ada tren. Zaman tahu mikir yang ini cuma seneng kok. Dan belum ada duplikatnya Borobudur. Tidak ada Borobudur duplikatnya. Kali ada Borobudur dibangun di Pondok Gede gitu. Apa kalau di Pondok Gede ada gitu, ada yang gimana Pondok Gede nanti? Terus ada yang bilang katanya orang Hindu yang bangun. Bukan. Kalau itu yang bangun orang Hindu, maksudnya di tempat sampai ke India ada nggak candi? Bagaimana mungkin candi Prambanan yang dibangun hanya semalam, yang berisi adalah 1000 itu kan, itu candi. Salah satunya adalah Roro semalaman Pak. Perjanjiannya jangan sampai keduluan ayam berkokok. Apa? Ayam berkokok. Ayam berkokok. Sebelum terbit pajak. Walaupun kemudian dalam berita itu ada rekayasa macam supaya untuk menggagalkan. Tapi akhirnya jadi. Cuma yang berusaha menggagalkan itu yang akhirnya dijadikan patung sekalian di situ untuk melengkapi sehingga menjadi sering. Boleh nggak saya tanya? Sama tak ngomong takon nggak belum takon. Boleh nggak saya tanya? Kira-kira waktu itu nenek moyang kita membangun itu pakai teknologi apa? Manggut-manggut jangan manggut-manggut takon nggak belum ditakoni malah manggut orang Jawa. Halo? Belum. Pakai teknologi apa? Belum pernah. Konvoyat. Tapi dia kan ahli dari bidang itu. Menurut baik jenengan belum ada. Sekolah arsitek belum ada. Mungkin ada sampai kan ada mikir ada itu. Pakai apa, Pak? Lagi. Sekarang yang sudah ada teknologi canggih, belum ada ya kan yang bisa niru Borobudur. Belum ada yang bisa niru Prambanan kan? Kalau Ka'bah dari dulu di mana-mana. Enggak, kita bicara tahuniah ya Pak. Bicara Pak. Pribun Pak Sarjana. Oh, ini gimana ya Pak? Untuk rapatnya, ini dia nggak ada ngerti. Katanya suruh membaca ayat-ayat Allah yang tahuniah supaya bisa kenal Allah. Tapi itu aja tidak kenal, baru Prambanan itu Borobudur kenal. Kali kenal itu siapa? Yang ketok. Yang ketok era tahu ditafakuri, kok baru nafakuri itu siapa? Dia lain nafakuri orang itu loh dia lain. Tak kedele kok bener Mbak. Makanya kita jadi lemah. Bayangkan Pak, Indonesia ini belum Jawa Timur. Bukan Belanda Pak. Itu mau tanya yang masih. Kan sekarang itu banyak kota-kota yang bekas laut kan. Dulu lautan itu, lautannya kayak apa, hutan kayak apa. Lamongan itu kan semua dulu bekas laut. Ya kan? Demak itu dulu bekas laut. Dulu bekas laut. Luar biasa. Terus pakai apa? Pakai teknologi apa yang mengangkat waktu kamu sendiri?
Kue nemplek no boleh kan kok. Angkatnya mengguru itu kan nggak ada kan nggak ada kok dulu ondo itu kan baru pak. Pernah nggak nonton wayang? Kalau takut saya nonton wayang loh. Ya. Pernah nggak nonton wayang Pulau Dewa Ngamuk? Nggak pernah ya? Nonton wayangnya ora patek kutuk, ora kata. Jadi kurang acuh boleh nonton wayang. Belum kata kok pernah nggak Pulau Dewa Ngamuk? Nggak begitu paham kalau wayang-wayang. Saya aja nggak usah Pulau Dewa. Kresno, pernah nggak nonton Kresno Ngamuk? Bagaimana Kresno kalau udah ngamuk? Dia berubah jadi buto. Berubah jadi buto. Teknologi apa itu yang bisa berubah? Mana pun? Mungkin. Tuh, semua yang diperagakan Sunan Kalijogo itu adalah pelajaran yang diajarkan lewat wayang supaya sampai paham. Itu yang disebut Triwikromo. Pernah dengar Pak? Triwikromo. Tribujuni Yoto, Triwikromo. Tribujuni Yoto. Tahu nggak Pak? Wikromo itu apa? Betul. Pak Yoto itu saat ini pun akrami Pak. Apa akrami? Keluarga nikah. Nikah ya? Nih, Tri apa? Wikromo? Nikah. Tapi telu. Tapi ada ajian tapi telu. Luar biasa Pak ini. Sampai saya paham ini orang dikira apa ya? Kamu mungkin aku cerita orang hubungannya dengan masalah. Apa yang maksud terlalu rapi dulu. Rapi itu nikah itu kalau di dalam ilmu nikah itu lugotan, awit domu, awit jamu, nikah itu menurut bahasa. Artinya adalah himpunan atau kumpul. Kumpul ini nikah jadi. Himpunan ini namanya nikah. Itu menurut bahasa, itu menurut syariat nanti anjal nikahku istilahan abdomu abdun bisa asin waktukan maksudnya akal lahar mu'antaro benarijal menisa hukum ulahuma itu nikah menurut istilah syariat. Menurut bahasa saya kumpul menghimpun. Triwikromo artinya 3 nikah, 3 kumpulan yang terdiri dari itu. Kalau di ajarannya hadis dalam Islam kan 3 juga. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini kan 3. Ada nggak hadisnya? Ada. Islam, iman, ihsan. Ini kalau nggak kumpul, namanya Islam kok Islam dikit dulu Islam kok. Tanpa iman, kalau bumbu nggak ikut. Lalu Islam iman, kalau Islam iman kok tanpa ihsan dia nggak bisa. Pikir itu, paham Pak? Oke. Kira-kira zaman dulu nenek moyang kita bisa nggak dikasih pelajaran gini? Enggak. Nggak bisa nerima Pak. Makanya Sunan Kalijogo mengajarkan lewat bahasa Jawa, kemudian diperagakan, disimulasikan melalui budaya yang disenangi oleh orang-orang masa itu, Pak. Ya. Untuk Dewa kalau udah ngamuk, jadi butuh gede ini sebenarnya. Kresno ngamuk dari butuh gede. Hanuman kalau sudah ngamuk dari butuh gede, Pak. Jadi itu ajian, kalau zaman dulu ajian.
niate ingsun amatek ajiku aji Triwikromo. Ora tak terusno ndak sampean kepengin. Tapi kalau saya perlu saya pakai. Tapi kalau kepepet sudah kepo 4 mantap ya. Aja lagi nggawa rokoknya sih sampai saya ireng. Nah, itu gula kopi ya, kopi pahit ya tahu. Mau kopi pahit. Oke, yang benar ya. Nah, paham ya? Dengan mau bikin kepada Allah. Sekarang kenal nggak Allah itu siapa? Nah, kalau itu gampang-gampangnya bingung. Siapa itu? Gusti Allah itu sing gawe jagat. Iya kan Pak? Loh, Gusti Allah itu Gusti kan akarya jagat. Loh, kalau Allah itu yang pencipta jagat raya, jagat rayanya ada nggak? Ada. Yang diciptakan, ada jagat kan? Jagat ini ada isinya nggak? Ada. Jadi ada yang menciptakan jagat, ada jagat, ada isinya. Jagat. Nah kitanya apa? Isi jagat. Bagian kecil dari isinya jagat yang dipercaya oleh sang pencipta jagat untuk mengurusi Jagat. perlu energi apa tidak? Perlu. Perlu kekuatan apa tidak? Perlu. Zaman semuanya orang belum banyak Pak. Bagian manusia dinas untuk menjadi khalifatullah fil ardh sejak zaman Nabi Adam. Apa cuma sejak zaman Nabi Muhammad? Sejak zaman Nabi Ada. berarti kan dia harus dulu perintah. Yang ada hanya menghimpun 3 unsur. Bagaimana pencipta jagat dan jagat isi jagat ini mengesah. Bukan mengesahkan, bukan. Apa yang mengesahkan Tuhan? Tuhan itu tidak diesahkan, sudah Maha Esa. Orang gawean teman mengesahkan Tuhan. Jadi bagaimana caranya dengan bisa mengesah bersama, mengesah antara pencipta jagat dan isi jagat. Kita manusia yang dipercaya gunakan energi ini. Ketika energi ini zaman dulu ya di pewayangan sudah berkumpul, Pak, itu akan memunculkan suatu dimensi ketiga bagi manusia. Bukan hanya jasmani rohani, ada dimensi ketiga. Buk yang muncul itu teknologi primitif. Sehingga kita yang kecil begini bisa merubah wujud menjadi besar, bahkan digambarkan koyo pitung gunung anaan. Gede ini sak gunung anaan pitung. Gunung anaan pitung Pak. Gede dulu. Makanya gak usah aneh kalau orang zaman dulu bisa nyebrang laut mengsak pusat. Halo. Halo Pak. Bisa nguncalo gunung bareng lagi anuman kan? Bahaya. Gunung mau diuncalo. Mau ibani perahu. Ya. Dan di pewayangan 3 itu 1 Puntadewa, 2 Kresna, 3 Hanuman. Hanuman ketika diuncal butuh dia pakai Triwikromo itu. Pokoknya badannya membesar, akhirnya apa? Meledak mulutnya sama perutnya yang raksasa itu. Itu Triwikromo. Itu teknologinya orang zaman dulu. Bagaimana dengan Borobudur? Cukup dengan Triwikromo. Ada perbudakan waktu bangun itu? Ada kerja lodi? Ada kerja paksa? Nggak ada pakai. Apa ini? Bisa diterima atau enggak? Bisa. Enggak. Kenapa Puntadewa bisa? Karena dia
punya ajian, punya jimat, satu jimatnya. Jimat apa namanya? Kalimo soto. Gila diomongin aja jawab, lu tadi ditanya kagak jawab. Tadi tahu baru jawab. Kesuk Itu makanya kesuk kan pinjam jimat kesuk itu. Bikin kaset putih, fokus ini teman. Kenapa? Ada kuah ilahiyah yang menyertainya, paham nggak? Ada kuah ilahiyah yang menyertai. Terus buat urusan Allah, urusan gitu kecil sekali. Inama amruhu jika roda sayan ayakul lahu kun fayakun. ayatnya yang tenang betul. Kamu boleh kiai ini panelan. Halo, Anoman itu kesatria yang sedang bertapa. Pertapaannya namanya pertapan kendali Soto. kendalinya kan makanya Sahadiyah itu bimbingannya adalah dalam rangka apa? Permainan energi. Ada orang mungkin orang nyebut kafir ya. Nggak pernah tahu kok kafir iman itu nggak pernah tahu ada dalam hati Pak. Ada orang namanya Albert Einstein rokok. Aslinya dia orang Jerman. Ya, orang perusahaan Jerman yang tinggal di Amerika. Dosen juga. Rokoknya full. Sampai mahasiswa itu kalau dulu dia setiap dia lewat pasti dikawal pakai asap. Dia adalah orang yang menemukan rumus, bahkan membuat rumus tentang energi itu satu-satunya dia terkenal Albert Einstein. Sehingga dia merumuskan E sama dengan mc kuadrat. Energi itu sama dengan massa kali cahaya kuadrat. Rumus itu diajarkan pada muridnya namanya Robert. Robert gunakan rumus itu untuk membuat sebuah bom. Belum bom besar Pak itu. Bom skala kecil masih, belum yang besar yang itu. Namanya bom atom. Itu dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Hancur nggak Nagasaki? Hancur nggak Hiroshima? Energi apa itu? Halo. Jepang nggak kabur dari Indonesia. Dengan triwikrama itu serta merta dengan secepatnya Soekarno-Hatta hari ke Jakarta menyatakan dengan ini menyatakan kemerdekaan kepala itu triwikrama. Halo, makanya orang nggak cinta sama Indonesia malah membangga-banggakan bangsa lain. Bukti sejarah ada di kita semua. Dan itu sudah terjadi sejarah. Masih banyak lagi ditemukan sekarang mulai bermunculan bukti-bukti sejarah arkeologi. Halo. Bro. Ini namanya tauhid, Pak. Kekuatan tauhid. Jaga apa Albert Einstein dia membuat menatakan tentang teori ya, dari kuantum kuantum apa namanya ketergantungan itu apa? Saya kalau apa Relativitas. apa Relativitas. kuantum relativitas. Dia yang menemukan bahwa jagat raya semua makhluk ini bersifat secara umum adalah relatif. Relatif itu abstrak kan Pak? Abstrak nggak? Dia malah yang bisa menemukan. Temuinya di kamar mandi sambil rokok.
Jadi energi semua yang ada itu relatif, ya kan? Kemana dia bergantungnya? Kalau semua kumpul bergantung kepada Tuhan, kira-kira kekuatan apa yang ada? Energi apa? Kuah ilahiyah, Pak. Kalau udah cerita kuah ilahiyah, udah kumpul jadi satu. Itu namanya inama amruhu jika roda saya ayakula lahu pun. Jadi, Pak. Jangankan semalam suntuk. Istana Ratu Balkis itu dipindah, cuma sekedipan mata Pak oleh Nabi Sulaiman. Halo, ceritakan nggak di Quran? Cukup apa? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Tidak Pak. Tak Balkis sih. Tuh, masih nggak percaya? Cerita kemana? Itu mah lumayan lah, sampai subuh malah lama lah. Sampai pukul kaya termasuk lama. Paham Pak? Nah, inilah zikir. Dan kemudian Albert Einstein menyatakan bahwa semua yang relatif ini bergantung kepada Sang Maha Energi. Energi yang relatif ini semua bergantung kepada Sang Maha. Cuma dia nggak bisa nyebut Tuhan. Halo. Energi apa yang ada dalam diri kita? Kita bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat, bisa macam-macam. Energi apa itu? Energi ruhaniyah. Bukan ilahiyah. Terus sampai orang-orang Tuhan itu ya kan? Mati dengan gaya cokok. Energi ruh. Ini modern energi. Nah, ruh ini juga tergantung pemiliknya. Yang dicopot ke para lain sampai dari bisa. Gitu Pak. Paham ya? Namanya jasad dan ruh ini dua. Kemudian kita kumpul lagi di mengesah kepada zat pemilik ruh. Ada nggak energi yang besar? Apa yang nggak mungkin jadi mungkin Pak? Padepokan ini Triwikrama. Orang akan mustahil kok ke bawah. Ada pendahulu-pendahulu enggak ada. Mustahil Pak. Nanti duit, nanti uang kas. Dan nanti bangunan kok. Buat Triwikrama, apa rencana? Kita engkau bisa menghadirkan Sang Pencipta jagat, menghadirkan jagat, terus menghadirkan supaya bersama-sama dengan isi jagat gula mentah jadi Pak. Itu kan butuh keyakinan. Zaman itu dia itu nganggulah. Nganggulah itu nomor dari tahun ini Pak. Anoman ya pokoknya Pak. Terus kalau ya pokoknya senengannya di dikira yola ilaha. Paham ya? Kalau ada yang mau nanggapi, nggak tambahan aja Pak. Kemudian nek apa Pak? Yang ini Pak, belum menyanyi. Orang Dewi kan dari musrik yang kamu menyanyi. Dari Pak, ayo kita kasih tahu. Kenapa orang ngomong kamu menyanyi? Menyanyi ada dua macam Pak. Ada menyanyi hitam dan menyanyi putih. Nanti ketika dia dibakar, ya, pembakarannya menjadi dupo namanya. Kembali ke pasukan, tapi asapnya membumbung tinggi ke atas. Oke,
Menyan hitam adalah gambaran jasad. Menyan putih adalah roh. Dungo itu, nah sebaiknya dikumpul jasadnya oleh mati kan balik. Roh itu mengumpul, jadi dungo itu benar dulu. Ya kan? Ada dua menyan dan satu kedupaan gambaran jagat. Biar nyampe ke pencipta itu tauhid. Itulah yang disebut jimat kalimau. Kajiannya namanya Triwitro. Panjang lebar. Cukup. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf. Saya hanya mengingatkan, insya Allah besok Jumat malam Sabtu ada pengajian bulanan Sahir dan siar wisata rohani Wali Songo, mohon persiapan. Ya, baiknya bagaimana, apa yang harus ditampilkan itu bisa diremuk bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim Wa ala ali. Cuma belum tutup besok.